Orang yang suka jelekkan orang lain di depan kita, itu pasti ngomongkan kita di depan orang lain. Catat baik-baik ya, begitulah dunia. Kalau kamu mau cari keadilan, mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Abang kakak, ayah bunda yang baik, yang rahmati Allah. Hari ini kita sampai di juz 23. Surat Yasin. Surat Yasin ini abang kakak ada kalimat liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Inilah ayat pembuka untuk kita semuanya sama-sama belajar. Misalnya abang kakak pergi nanti umroh insyaallah. Amin, Allahumma amin. Abang kakak pergi umroh nih, pergi ke Jabal Rahmah. Belajar apa situ? Belajar Rabbana zolamna anfusana. Karena Nabi Adam diturunkan di situ. Bertemunya di situ. Nanti pergi lagi pindah misalnya ke tempat apa? Ke Taif misalnya kan. Abang kakak pergi ke Taif. Belajar apa di Taif? Belajar tentang 2M. Apa 2M? Memaafkan dan mendoakan. Kan kalau kenal seseorang, abang kakak kalau kenal sama orang, itu biasanya makin kenal tuh makin tahu aibnya. Makin kenal makin tahu kekurangannya. Tapi kalau belajar tentang Rasulullah, makin kenal makin kagum. Hebatnya Nabi Muhammad SAW tuh begitu. Maka tidak rugi belajar tentang Rasul. Sama juga belajar tentang Allah. Maka abang kakak di pembukaan ini saya buka dengan ayat liyunzira man kana hayyan. Abang kakak masih ingat surat Al-Isra 17 ayat 7? Masih ingat? Atau masih lupa? In ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali pada dirimu sendiri. Jika engkau berbuat buruk, keburukan itu kembali pada dirimu sendiri. Jadi abang kakak, saya mentadaburi ayat ini ya. Ini perenungan saya, boleh setuju boleh enggak. Kita tuh sebenarnya enggak perlu doakan orang tuh jelek-jelek gitu. Karena dia pasti hancur juga karena perbuatannya sendiri gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi sekali lagi ya bang kakak, kita tak perlu mendoakan keburukan untuk orang lain. Tidak perlu menjelekkan orang lain. Maka pesan saya nih, mumpung lagi, ini mudah-mudahan bisa diambil videonya gitu ya. Untuk semua calon-calon, entah gubernur kah, bupati kah, wali kota, apalagi yang akan bertanding nih? 3 aja ya. Gubernur, bupati, wali kota. Di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Mudah-mudahan dengar video ini. Tidak perlu kau jelekkan calon lain. Kau fokus sama dirimu sendiri. Kau fokus sama programmu. Paslonmu punya program apa yang mau diinikan, lakukan yang sudah kau janjikan. Say what you do and do what you say. Tidak perlu menjatuhkan buah yang busuk. Karena buah busuk pasti jatuh sendiri. Tidak perlu menginjak untuk bisa naik gitu. Tidak perlu menghina untuk bisa mulia. Tidak kayak gitu caranya abang kakak. Hati yang hidup ini akan fokus pada kelebihan masing-masing. Akan fokus pada apa yang sedang bisa dilakukan. Lakukanlah kebaikan itu. Waktu di Jabal Uhud, saya bilang dalam setiap kebaikan pasti ada 3 is. 3 is itu namanya mukhlis. Mukhlis itu gimana ya man? Orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Dia tuh di tempat sepi baik, tempat ramai baik, ada orang baik, tak ada orang baik, kapanpun dia. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana jangkisnya bang kakak? Ada 3 tanda-tandanya. 1, minta dikasihani. Dia akan bikin cerita supaya orang
simpati, kasihan. Yang kedua, ciri khas jangkis ini abang kakak, suka jelek-jelekkan orang lain. Entah itu tempat yang lama, entah itu atasan yang lama, entah itu komunitas yang lama. Pokoknya apa aja, di mana aja dia pindah, orang yang suka jelekkan orang lain di depan kita, itu pasti ngomongkan kita di depan orang lain. Itu budaya, itu habit, culture-nya dia memang. Hanya orang jelek yang suka jelekkan orang lain. Hanya orang hina yang menghina orang lain. Itu SOP. Masa tidak paham ilmu kehidupan. Orang rendah itu bicara tentang aib orang lain. Orang kebanyakan bicara peristiwa. Catat baik-baik ya. Begitulah dunia. Kalau kamu mau cari keadilan, mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Langsung terdiam saya. Semenjak itu saya simpan file itu. Masih saya ingat sampai sekarang. Kalau mau cari keadilan, mati dulu. Karena yang karena yang adil cuma Allah. Jadi abang kakak, jangan cepat-cepat telan-telan informasi. Jangan mudah-mudah percaya. Banyak sekali informasi setengah-setengah sampai ke kita. Tergantung kepentingan orang yang bisikkan ya. Kita pun harus pandai memilih informasi. Makanya Allah kasih telinga dua, kanan dan kiri. Belajarlah dengar. Dengar yang benar. Pokoknya saya kasih tahu sama abang kakak. Saya kasih tahu benar rahasia nih. Ciri-ciri jangkis atau sampah itu pasti suka jelek-jelekkan orang itu ya. Orang kecil, orang rendahan bicara tentang aib dan kejelekan orang lain. Orang kebanyakan itu bicara tentang peristiwa. Tapi orang besar abang kakak, dia akan bicara ide dan gagasan. Kenapa sih orang kecil ini tidak punya konten? Karena dia memang tidak sampai otaknya mikirkan ide, mikirkan konsep, mikirkan acara, bikin event, create something. Tidak sampai otaknya, memang tidak cukup. Maka yang mampu dia lakukan, cari aib orang, jelekkan orang supaya dia nampak tinggi. Paham? Nah. Ruwaibidah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum datangnya Dajjal akan ada beberapa tahun munculnya para penipu. Sehingga orang jujur didustakan, orang pendusta dibenarkan. Ini abang kakak, kalau diposting nih di sosial media, yang benar merasa benar, yang salah pun merasa benar juga. Sebelum datangnya Dajjal, akan datang suatu masa, sanawat, munculnya para penipu-penipu. Orang jujur didustakan, sedangkan pendusta dibenarkan. Orang yang amanah dikhianati, orang yang suka berkhianat dipercaya. Dan kaum Ruwaibidah akan turut berkomentar, berbicara. Bertanyalah seseorang, siapa Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Orang yang berbicara, orang bodoh yang berbicara tentang persoalan publik. Seseorang yang tidak pada ilmunya, tidak pada bidangnya, tidak ngerti, tapi ngomong kemana-mana. Maka saya pesan juga sama selebgram, ya, sama teman-teman yang hari ini punya follower banyak, ya, selain endorse, selain posting, abang kakak belajar lagi. Yuk kita sama-sama belajar sama-sama. Yuk kita sama-sama mengupgrade lagi diri. Jangan pernah merasa sudah cukup ilmu. Teruslah belajar, karena pekerjaan paling panjang di dunia ini adalah, ibadah paling panjang di dunia ini adalah belajar, bukan nikah. Jadi kalau mukhlis, dia tidak akan terpengaruh dia tuh. Stabil. S3, susah, senang, stabil. Ketulusan itu adalah kekuatan.
Yang bisa menjawab ketulusan itu waktu, abang kakak. Times answer. Saya baru paham ternyata senjata paling tajam di dunia ini adalah waktu. Ketulusan adalah kekuatan. Dan yang punya ketulusan hanya orang beriman. Semoga kita semua selalu istiqomah. Wafatnya husnul khotimah. Alam barzahnya indah. Satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.